Saya dulu sudah bertobat tapi juga nggak melakukan yang jahat, tetapi ada hakikat dosa itu. Sehingga pemikiran saya apa yang saya lakukan tetap dosa. Karena ada hakikat dosa itu, saudara. Tetapi lewat kasih karunia Tuhan Yesus, ya, lantas dia yang disalibkan, dia mati, dia bangkit dari kematian, mengalahkan musuh yang terakhir yaitu kematian itu. Yesus naik ke surga. Dia tidak mati, dia bersama dengan Allah Bapa. Orang menuduh Yesus kenapa manusia disebut Tuhan, ya, dari sananya sudah Tuhan karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, ya. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan kesaksiannya iya dan amin, tidak bisa disangka lagi, ya. Kalau saudara belum percaya, saudara habis melakukan ritual saudara apa saja. Ya, saya dulu suka bikin ritual di tempat-tempat yang saya anggap itu benar, baik gitu ya. Tetapi rupanya tidak baik. Dan di tempat itu saya berjumpa yang namanya Yesus. Dia adalah yang disebut juga Isa Al-Masih. Ya, dikatakan Isa fa'innahu rahullah wa kalimatullah. Isa adalah roh Allah dan dia kalimatullah. Ya, dia adalah kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia. Untuk itu, yang belum percaya, saudara, yuk kita belajar bersama-sama percaya kepada Tuhan supaya saudara masuk dalam genggaman Allah lagi. Dengan demikian, maka hidup saudara bukan saudara lagi, tapi Tuhan hidup di dalam saudara dan saudara hidup di dalam Tuhan. Dengan demikian, dunia penuh kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Ya, saya kira demikian ya. Tuhan memberkati kita semua. Kalau pernah dengar istilah Allah tidak beranak dan diperanakan, gue sebagai orang Kristiani akan langsung bilang itu betul. Karena Yesus atau Isa Al-Masih bukan diperanakan Allah secara fisik. Ini ada di Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi bukan berarti kalau dibilang anak itu maknanya anak secara biologis aja. Di bahasa Indonesia juga ada kan, misalnya anak tangga. Kita nggak akan nanya, kok bisa sih tangga beranak? Karena itu cuman kiasan. Terus kalau kayak gitu, Yesus siapa dong? Jawabannya firman Allah yang menjadi manusia. Salah satu sinonim firman di Indonesia adalah perkataan. Allah pengen manusia mengenal dirinya melalui perkataannya, maka dikirimlah Yesus yang merupakan dirinya sendiri yang menjadi manusia. Jadi Allah dan Yesus itu sama. Kata Bambang Nurzena, Nabi beda sama Isa Al-Masih karena Nabi cuma jubir Allah. Makanya Yesus berkata, umat Nasrani keliru dengan kepercayaannya akan anak Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah adalah pribadi suci. Ia Maha Esa. Tidak mungkin Allah punya anak secara biologis. Sebenarnya, baik umat Islam maupun Nasrani percaya kebenaran itu. Namun, ada perbedaan antara kedua pandangan ini yang berpengaruh terhadap iman Anda. Karena hanya dengan mengenal Isa sebagai anak Allah, seseorang dapat dekat kepada Allah. Umat Islam sulit menerima istilah anak Allah karena hanya memikirkan proses biologis. Tidak pernah orang Nasrani berkata Allah memiliki anak secara biologis. Pemakaian istilah ini hanyalah kiasan. Bukan berarti Allah mempunyai anak dari Maryam secara biologis. Contohnya istilah anak Surabaya. Tentu artinya bukan kota Surabaya melahirkan anak, melainkan orang tersebut berasal dari Surabaya. Istilah anak Allah adalah kiasan yang memiliki makna penting. Mari belajar pengertian baru untuk istilah tersebut. Yang pertama, menyatakan satu zat atau esensi dengan Allah. Sama seperti anak kambing adalah kambing, anak manusia adalah manusia. Demikian juga anak Allah menyatakan sehakikat dengan Allah. Isa berasal dari Allah dalam kekekalan. Isa bukan diciptakan. Yang kedua, menyatakan kedekatan hubungan dengan Allah. Kedekatan ini tergambar sebagai hubungan antara bapa dan anak. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang
takut akan Dia. Istilah Isa adalah anak Allah menyatakan kedekatan hubungannya dengan Allah. Isa juga menjadi teladan agar manusia yang mengimaninya bisa mendekat kepada Allah. Yang ketiga, merupakan pernyataan Allah bagi manusia. Karena Isa satu esensi dengan Allah, maka Isa menjadi pernyataan sempurna bagi manusia, Kalimatullah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Isa Al-Masih, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Isa adalah Kalimatullah, Allah dan firman-Nya adalah satu. Inilah tauhid yang sebenarnya, karena tidak mungkin Allah terpisah dari firman-Nya. Demikian Isa dapat menyatakan kebenaran Allah bagi manusia, menjadi petunjuk jalan lurus untuk mendekat pada Allah. Jadi, tujuan utama Isa menjadi manusia adalah untuk memberikan jalan agar manusia berdosa bisa mendekat kepada Allah. Lihatlah betapa Allah mengasihi kita, sehingga kita diakui sebagai anak-anak-Nya. Maukah Anda menerima pernyataan kasih Allah, Kalimatullah, bagi manusia ini dan menjadi dekat dengan Allah? Berdoalah pada Isa. Kenapa sih Yesus disebut anak Allah? Alkitab ngajarin kita bahwa Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang menjadi manusia dan hidup di antara manusia. Makanya Yesus disebut anak manusia atau anak Allah. Ini bukan berarti Allah menikah lalu punya anak Yesus. Tapi kita tahu bahwa Yesus lahir dari seorang perawan yang namanya Maria. Dan kelahirannya bukan dari benih laki-laki, tapi dari Roh Kudus. So, ada 3 alasan kenapa Yesus disebut anak Allah. Yang pertama, hubungan Yesus dengan Allah Bapa. Yesus punya hubungan dengan Allah Bapa dan mendemonstrasikan dirinya dalam wujud manusia. Ingat waktu itu Yesus dibaptis dan dikatakan di Matius 3 ayat 17 bahwa anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Sama seperti ini teman-teman. Kalau saya ayah, siapa yang paling saya kasihi? Apakah anak saya atau teman anak saya? Tentunya anak saya. Nah, sama seperti Yesus, untuk membedakan dia dari yang lain, Allah menyebut sebagai anak Allah sebagai citra Bapa yang paling sempurna. Seorang anak boleh mewakili bapaknya, berbicara mewakili bapaknya. Itulah yang dilakukan Yesus ketika dia ada di dalam dunia menjadi manusia. Alasan yang kedua adalah natur Allah. Yesus punya natur kealahan yang sama dengan Allah Bapa. Yesus dan Bapa memiliki satu hakikat yang sama, tapi tidak berarti keduanya identik. Yohanes 14 ayat 10-11 bilang bahwa tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, dari sini kita lihat bahwa Tuhan, Allah Bapa dan Yesus punya keidentikan satu hakikat yang sama. Alasan yang ketiga adalah identitasnya sebagai Mesias. Mesias artinya Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Dan ini sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya di kitab Yesaya. Di Yesaya 63 ayat 8-9 dikatakan, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. So, teman-teman, percayalah bahwa Yesus, dialah Allah, dialah anak Allah yang turun menjadi manusia untuk menjadi juru selamat buat dunia, dan dikatakan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus. Selama ribuan tahun, satu topik menjadi sumber debat di seluruh dunia. Hingga saat ini, perdebatan itu masih ada. Umat Nasrani yakin bahwa Isa wafat di salib. Namun, umat Islam yakin bahwa ia tidak wafat di salib. Mana yang benar? Jika belum yakin, Anda harus menonton video ini, agar Anda dapat menerima rahmat Allah supaya selamat dari hukuman atas dosa. Mari kita melihat 4 fakta tentang kematian Isa dari beberapa kesaksian yang dapat dipercaya. Pertama, fakta tentang kematian Isa di Al-Quran. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Hal ini meneguhkan bahwa benar
Isa wafat. Ia satu-satunya pribadi yang terangkat ke surga. Kini ia berada di sisi Allah. Kedua, berbagai saksi mata saat kematian Isa. Kesaksian kepala pasukan Romawi dan para prajurit. Kepala pasukan bersama-sama dengan prajurit-prajurit yang sedang menjaga Yesus menjadi ketakutan sekali waktu melihat gempa bumi. Mereka berkata, "Sungguh, dia ini anak Allah." Kepala pasukan menyatakan Isa sebagai kalimatullah dan jalan Allah menyelamatkan manusia. Ada orang yang menguburkan jenazah Isa. Maka Yusuf mengambil jenazah itu dan membungkusnya dengan kain kapan dari linen yang baru. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal duduk di situ menghadapi kuburan itu. Ada banyak saksi mata melihat penyaliban Isa, mengkonfirmasi kematiannya, bahkan membungkus jenazah Isa dengan kain kafan. Ketiga, berbagai ramalan dari kitab Allah. Ada banyak ramalan di kitab Allah mengenai kematian Isa. Beberapa di antaranya ramalan terpercaya dari Nabi Yesaya. Ia ditahan dan diadili, lalu digiring dan dihukum mati. Ia dikuburkan bersama orang jahat. Dengan rela ia menyerahkan hidupnya. Ia memikul dosa orang banyak dan berdoa supaya mereka diampuni. Allah sudah menetapkan dari dahulu bahwa Isa akan wafat. Semua ramalan ini tergenapi ketika Isa wafat. Keempat, sumber di luar agama Kristen yang meneguhkan. Tacitus, sejarawan ternama zaman Romawi kuno, ia menulis bahwa Isa Al-Masih dieksekusi oleh Pilatus. Jadi, bukan hanya umat Nasrani yang percaya bahwa Isa wafat. Semua hal ini menjadi bukti kuat yang tidak terbantahkan tentang kematian Isa. Jika demikian, mengapa Allah membiarkan Isa wafat di salib? Allah Maha Kudus. Tidak satupun manusia dapat masuk surga kecuali dengan rahmat-Nya. Isa tersalib sebagai tanda bahwa memang hukuman dosa adalah kematian. Kematian Isa melambangkan kasih Allah yang menyediakan jalan bagi manusia berdosa dapat selamat. Ia sendiri menanggung dosa kita di dalam tubuhnya ketika ia wafat di kayu salib, sehingga kita dapat berhenti berdosa, dan mulai sekarang kita dapat hidup baik. Mari mengakui dosa Anda, bertobat dari dosa dan mengimani Isa. Melaluinya, Anda bisa mendapatkan rahmat Allah, yaitu pengampunan dosa. Anda bisa mendapatkan surga. Jesus Christ is not God. For me, God was only Allah. And I believe Allah never married, so no son for Allah. So I preach there that Jesus is not God. Then somebody asked me, who is Jesus? From the crowd. Maybe a Muslim, but he asked me, who is Jesus? I was preaching he is not God. But the question, who is he? To know who is he, I read the entire Quran once again. 114 chapters, 6,666 verses in Quran. When I read it, the name of Prophet Muhammad I found in Quran 4 places, but the name of Jesus I found 25 places. There itself I was little confused. Why Quran giving more preference for Jesus? And second thing, I could not see any woman's name in Quran, Prophet Muhammad's mother name or wife's name or children name, no. In the Quran there is only one woman name I found, Maryam, the mother of Jesus. No other woman name. And in the Holy Quran chapter 3, the name of the chapter is Family of Maryam. And the Holy Quran chapter 19, the name of the chapter itself is Maryam. One chapter is Maryam. So I was very curious to know why this Quran says all these things. About Maryam, Holy Quran chapter 3 verses 34 onwards says that Mary was born without original sin. She never committed any sin in her life. She was ever virgin. And then about Jesus, when I read chapter 3 verses 45 to 55 verses, there are 10 points which Quran makes about Jesus. The first thing Quran says Kalimatullah, the Arabic word which means word of God. And the second thing Ruhullah, which means Spirit of God. And the third is Isa al-Masih, which means Jesus Christ. So Quran gives the name for Jesus, Word of God, Spirit of God, Jesus Christ. And then Quran says that Jesus spoke when he was very small, like 2 days old after his birth. He began to speak. Quran says that Jesus created alive bird with mud. He took some mud, formed a bird, when he breathed it into it became alive bird. So I think that he can give life. He give life to a mud, clay.
And then Quran says that Jesus cured a man born blind and a man with leukoderma, leprosy, etc. Continuously Quran says that Jesus gave life to dead people. Jesus went to heaven, he is still alive and he will come again. When I saw all these things in Quran, my thinking was what the Quran says about Muhammad. You know, according to Quran, Prophet Muhammad is not the word of God, not the spirit of God, never spoke when he was 2 days old, never created any bird with mouth, never cured any sick people, never raised any dead people. He himself died. And according to Islam, he is not alive and he will not come back. So there is a lot of difference between these two prophets. I don't call Jesus as God, you know. My idea was he's a prophet, but he's a prophet greater than Muhammad. So one day I went to my teacher, the one who taught me 10 years in Arabic college, and I asked him, teacher, how did God created the universe? Then he said, God created the universe through the word. Through the word. Then my question, word is creator or creation? Must clear it. My question, whether the word of God is creator or creation. Quran says Jesus is word of God. If my teacher said the word of God is creator, which means Jesus is creator, then the Muslims must become. Ketika kita menyayangi seseorang, tidak cukup hanya dengan berkata, aku sayang kamu. Kasih yang sejati perlu bukti nyata, entah melalui perhatian kecil, pengorbanan, atau dukungan tanpa syarat. Begitu juga dengan kasih sayang Allah kepada kita. Di video ini, kita akan melihat bagaimana Allah membuktikan kasih sayangnya kepada umat manusia dengan cara yang tak terbantahkan. Dalam Al-Quran tercatat ada 2 bukti utama bahwa Allah mengasihi umatnya. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Kedua, Allah mengutus Muhammad untuk menjadi teladan. Al-Quran mencatat, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Tapi sayangnya, tidak ada bukti tentang jaminan keselamatan kekal bagi umat di akhirat. Padahal itu yang menjadi kebutuhan pokok bagi spiritualitas umat. Ternyata bukti kasih sayang terbesar Allah mengenai keselamatan umat manusia dapat kita temukan melalui Isa Al-Masih di dalam Injil. Injil mengajarkan bahwa Allah begitu mengasihi manusia dan bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus Isa Al-Masih telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mengapa kematian Isa menjadi bukti kasih Allah? Kedatangan Isa Al-Masih dari surga dan kematiannya untuk menanggung hukuman dosa manusia adalah bukti kasih sayang Allah yang terbesar. Melalui kematiannya itu, ia mengaruniakan pengampunan dosa dan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga tuntutan kesucian atau keadilan dan kasih Allah terpenuhi secara harmonis. Itulah bukti kasih Allah bagi manusia. Ia ingin agar kita meresponi kasih terbesarnya. Kasih sayang sejati selalu dibuktikan dengan tindakan, bukan sekedar kata-kata. Dan Allah menunjukkan kasih sayangnya yang sejati bagi umatnya melalui pribadi Isa Al-Masih. Melalui kematian Isa di kayu salib, kita semua diberikan kesempatan untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan kekal di akhirat. Jika Anda menerima Isa Al-Masih, maka Anda akan merasakan pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal dari Allah. Inilah kasih sejati, kasih yang tak terbatas dan tak tergantikan. Kasih Allah telah dinyatakan. Apakah Anda siap untuk menerimanya? Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia itu bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan sebenarnya ya. Kenapa? Ya karena itulah bukti kedaulatannya, bukti kebesarannya, bukti kuasanya gitu. Dia bisa merendahkan dirinya menjadi manusia. Tapi kalau mau bertanya, kenapa Tuhan Yesus mau mati buat saya? Padahal saya nggak kenal dia. Kontribusi apa yang saya berikan kepada Tuhan Yesus sehingga dia mau mati buat saya? Tapi saya bisa jawab, karena Tuhan Yesus mengasihimu, mengasihi saya, dan mengasihi kita semua. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah Yesus yang hidup sebagai manusia pernah berdosa? Jika dia manusia, bukankah seharusnya dia juga bisa berbuat dosa? Yuk, kita bahas. Jawabannya adalah tidak, Yesus tidak pernah berdosa. Meskipun dia hidup sebagai manusia di tengah godaan yang sama seperti kita, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan dosa.
Dalam Ibrani 4 ayat 15 tertulis, "Sebab imam besar kita telah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita, tetapi ia tidak berbuat dosa." Yesus datang ke dunia dengan tujuan menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Yesus pernah berdosa, dia tidak bisa menjadi juru selamat yang sempurna. Tapi karena dia hidup tanpa dosa, pengorbanannya di kayu salib menjadi cukup untuk menebus dosa semua orang. Jadi, meskipun Yesus adalah 100% manusia, dia tetap 100% Allah yang suci dan tanpa noda dosa. Itulah sebabnya kita bisa percaya bahwa dia adalah juru selamat yang layak untuk menyelamatkan kita. Apakah kamu percaya Yesus hidup tanpa dosa? Tulis di komentar, Yesus suci dan tanpa dosa. Jangan lupa follow akun ini, like video ini, dan mari belajar lebih banyak di jalan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Harus Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia. Kenapa Tuhan tidak nyuruh malaikat saja jadi manusia? Ingat, tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Elohim, Bapa Yahweh, Tuhan sendiri. Karena itulah, untuk menebus manusia, tidak ada yang lebih mulia kecuali Tuhan sendiri. Maka Tuhan yang datang ke dalam dunia. Tepuk tangan Tuhan kita.